Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa STIGJ, pagi ini saya coba membacakan materi pembiayaan jangka menengah. Baik, sumber-sumber pembiayaan jangka menengah itu pembiayaan dengan menggunakan jangka menengah banyak digunakan oleh perusahaan jika mereka membutuhkan dana. Ragam dan sumber pembiayaan itu pun sekarang makin bertambah, walaupun sebenarnya tidak dibedakan antara jangka menengah dan jangka panjang. Namun biasanya pembiayaan berjangka waktu antara 1 sampai 10 tahun. Dan selebihnya adalah jangka panjang. Baik. Jenis-jenis kredit jangka menengah yaitu pinjaman berjangka atau term loan, kemudian kredit bergulir, kemudian pinjaman berjangka perusahaan syariah asuransi, kemudian investasi jangka menengah, modal kerja, pendanaan peralatan, hipotek barang bergerak, kontrak penjualan bersyarat, dan pendanaan sewa guna usaha atau leasing. Ketentuan perjanjian pinjaman yaitu ketika pemberi pinjaman mengadakan pinjaman berjangka atau komitmen kredit bergulir, pemberi pinjaman menyediakan dana sebagai peminjam selama periode tertentu. Banyak hal yang terjadi pada kondisi keuangan peminjam selama periode tersebut. Untuk mengamankan posisinya, memberikan pinjaman meminta pinjaman untuk mempertahankan kondisi keuangan dan khususnya posisi saat ini pada tingkat minimal sampai dengan ketika komitmen dibuat. Ketentuan untuk perlindungan ini dimasukkan dalam perjanjian pinjaman disebut perjanjian utang atau covenant property. Perjanjian pinjaman atau loan agreement itu sendiri memberikan kepada pemberi pinjaman otoritas hukum untuk mengambil tindakan apabila peminjam melanggar ketentuan pinjaman tersebut. Jika tidak pemberi pinjam tidak dapat berbuat apa-apa sebelum waktu tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian pinjaman prinsip perjanjian hukum yang menyebutkan klausul pinjaman dan kewajiban peminjam. Perumusan ketentuan pinjaman yang bersifat membatasi harus disesuaikan dengan situasi pinjaman. Salah perjanjian utang protektif dan perjanjian pinjaman dapat dijelaskan sebagai ketentuan umum, ketentuan rutin, dan ketentuan khusus. Pinjaman berjangka atau term loan. Pinjaman berjangka adalah salah satu jenis pembiayaan jangka menengah yang dilakukan oleh komersial bank, asuransi, pensiun, dan lembaga pembiayaan pemerintah dan supplier. Bank komersial adalah sumber utama dari pinjaman berjangka. Bank membedakan dengan jenis pinjaman bisnis lainnya. Pertama, pinjaman berjangka memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kedua, pinjaman berjangka seringkali menunjukkan kredit yang lebih panjang berdasarkan perjanjian pinjaman resmi. Biaya dan manfaat pinjaman berjangka. Umumnya tingkat bunga dari pinjaman berjangka lebih besar daripada tingkat bunga dari pinjaman jangka pendek untuk pinjam yang sama. Jika perusahaan dapat meminjam pada tingkat bunga utama dan pinjaman jangka pendek, maka perusahaan mungkin akan membayar 0,25 sampai 5% lebih besar dari pinjaman jangka. Tingkat bunga yang lebih tinggi merupakan kompensasi eksportir risiko yang lebih panjang bagi pemberi pinjaman. Tingkat bunga pinjaman berjangka bisa ditentukan oleh dua cara, yaitu satu, tingkat bunga tetap selama masa pinjaman, dan tingkat bunga variabel yang disesuaikan dengan perubahan tingkat bunga pasar. Biaya dan manfaat pinjaman berjangka. Keuntungan utama dari pinjaman berjangka adalah fleksibel. Pinjam berusaha langsung dengan pemberi pinjaman dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pinjam melalui negosiasi ulang. Kemudian jika kebutuhan perusahaan berubah saat kondisi pinjam dapat direduksi. Dalam banyak contoh, pinjam berjangka dibuat untuk bisnis kecil yang tidak memiliki akses pasar modal dan siap menjual sekuritas ke publik. Perjanjian kredit bergulir. Perjanjian kredit bergulir atau revolving credit agreement adalah komitmen formal dari bank untuk meminjamkan sejumlah uang ke perusahaan selama periode waktu tertentu. Sama dengan pinjam berjangka, tingkat bunga biasanya adalah 0,25 sampai 50%, lebih tinggi daripada tingkat bunga di mana perusahaan dapat meminjam pada kredit jangka pendek. Ketentuan ini disusun agar ketika menjadi tempo pinjaman masih berutang dapat berubah menjadi pinjam berjangka jika pinjam menginginkan. Pinjaman berjangka perusahaan asuransi. Selain bank, perusahaan asuransi jika jiwa di beberapa perusahaan lain meminjamkan uang berdasarkan jangka waktu, namun berbeda dalam hal waktu jatuh pinjaman yang diperpanjang dalam tingkat waktu bunga yang dibuat. Secara umum, perusahaan asuransi jika tertarik dengan pinjaman berjangka dengan waktu jatuh tempo akan lebih dari 7 tahun karena perusahaan ini tidak mendapatkan manfaat dari saldo kompensasi lebih selain yang dipinjam. Karena pinjaman biasanya memiliki jatuh tempo yang lebih lama daripada pinjaman berjangka, sehingga tingkat bunganya cenderung lebih tinggi daripada dibangun oleh bank. Wesel jangka menengah atau MTN adalah jenis kewajiban utang yang didapatkan secara berlanjut yang didesain pada tahun 70-an yang memenuhi kesenjangan jatuh tempo antara surat berharga komersial dan obligasi jangka panjang. Awalnya MTN diterbitkan dengan rentang jatuh tempo antara 9 bulan hingga 2 tahun. Namun sekarang jatuh tempo umumnya mencapai 30 tahun atau lebih, sehingga istilah jangka menengah menjadi kurang tepat. Persatuan modal kerja. Persatuan modal kerja adalah merupakan ketentuan yang paling komprehensif perjanjian pinjaman. Tujuannya adalah mempertahankan posisi perusahaan saat ini untuk kemampuan melunasi utang. Batasan dividen tunai dan bulan kembali saham biasa. Dan ini bertujuan untuk membatasi uang tunai yang keluar dari bisnis sehingga mempertahankan likuiditas perusahaan. Batasan pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah alat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk memastikan keamanan posisi peminjam. Dengan batasan ini, bank lebih yakin bahwa likuidasi aktivitas tetap tidak diperlukan untuk pelunasan pinjaman. Batas utang lainnya itu ketentuan melindungi pemberi pinjaman untuk menghindari pemberi pinjaman memulai klaim terlebih dahulu atas aktivitas pinjaman pas mendatang. Ketentuan rutin biasanya bersifat fleksibel. Umumnya perjanjian pinjaman minta
peminjam untuk menyediakan laporan keuangan bagi bank dan bertahan asuransi yang memadai. Selain itu, peminjam biasanya tidak boleh menjual sebagian besar dagangannya, harus membayar pajak dan kewajiban lain jika jatuh kecuali memang berbeda. Tentuan khusus dan pinjaman khusus, memberi pinjaman menggunakan tentuan khusus yang mencapai perlindungan yang diinginkan atas pinjamannya. Perjanjian pinjaman dapat berisi pemahaman tertentu mengenai penggunaan pinjaman agar tidak akan ada pengalihan dana ke tujuan lain sesuai dengan ketentuan pinjaman diajukan dan dinegosiasikan. Pendanaan peralatan bank komersial. Perusahaan pendanaan dari penjual peralatan adalah beberapa sumber pendanaan peralatan. Penjualan peralatan mungkin mendanai pembelian dengan cara memiliki hasil yang dijamin atau menjual hasil ke lembaga keuangan atau pihak ketiga. Pinjam peralatan dapat bergerak melalui hipotek barang bergerak melalui kontak penjualan bersyarat. Hipotek barang bergerak adalah hak gadai atau lain atas properti selain real estate. Peminjam menandatangani perjanjian jaminan security agreement yang memberikan hak gadai bagi pemberi pinjaman atas perkara yang disebutkan dalam perjanjian untuk menyempurnakan membuat valid secara hukum hak gadai memberi pinjaman menjadikan salinan dan perjanjian jaminan atau pernyataan pendanaan di kantor publik di mana peralatan tersebut berada. Kontrak penjualan bersyarat, yaitu penjualan bersyarat adalah merupakan sarana pendanaan yang disediakan oleh penjual peralatan yang memiliki hak atas peralatan sehingga pendanaan dibayar seluruhnya. Pembeli menandatangani perjanjian jaminan kontrak penjualan bersyarat untuk mengangsur pembayaran secara periodik ke penjual selama periode waktu tertentu. Pendanaan dari sewa guna usaha. Sewa guna usaha leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva dan pemilik lain yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Manfaat leasing adalah seorang dapat memanfaatkan suatu aktiva tanpa memiliki aktiva tersebut. Supaya kompensasi manfaat dimaklumi, maka ia harus membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Pihak-pihak dalam leasing, lessor yaitu perusahaan sewa guna atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan. Lisi adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.